Sebelum mengabdi kepada Majapahit, semasa mudanya, Gajah Mada dikenal sebagai pemuda yang tangkas dan pintar, serta bercita-cita tinggi. Ketangkasan dan kepintaran Gajah Mada rupanya telah menarik perhatian seorang patih Majapahit. Ia kemudian diangkat sebagai anak didik dan dijodohkan dengan putri sang patih yang bernama Nigusti Ayu Bebet. Gajah Mada lalu memasuki dunia keprajuritan Majapahit. Ia terpilih sebagai Panglima Pasukan Khusus Pengawal Raja, Pasukan Bayangkara. Sebagai Panglima, Gajah Mada berkali-kali berhasil melumpuhkan upaya untuk mendusta kekuasaan Prabu Jaya Negara. Atas jasanya, Gajah Mada pada tahun 1319 kemudian diangkat sebagai patih di Kahuripan. Beberapa tahun setelah sukses menjabat patih di Kahuripan, Gajah Mada lalu diangkat sebagai patih di Kediri. Prestasi Gajah Mada sebagai patih di Kediri ternyata sangat membanggakan dan namanya semakin masyhur di masyarakat. Pada tahun 1329, Patih Majapahit Aryo Tada bermaksud mengundurkan diri dari jabatan dan menunjuk Gajah Mada sebagai penggantinya. Saat itu, Gajah Mada merasa belum siap dan tidak langsung menerima jabatan prestis tersebut. Tetapi, atas desakan Ratu Majapahit, Gajah Mada menerima jabatan itu dan kemudian digelari Mahapatih Amangkubumi. Semasa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, Gajah Mada berhasil mengembangkan kekuasaannya sampai ke wilayah timur. Tapi, prestasi emas Gajah Mada sempat ternodai oleh perang Pupat yang melibatkan Majapahit dan Kerajaan Pajajaran. Kisahnya, Hayam Wuruk bermaksud menjadikan putri Raja Pajajaran Dyah Pitaloka sebagai permaisuri, dan Gajah Mada serta pasukannya dikirim untuk melamar. Ketika rombongan Gajah Mada sampai di daerah Pupat, mereka dicegah pasukan Pajajaran. Gajah Mada mengira pasukan Pajajaran merupakan pasukan penyambut, tetapi ternyata bukan. Secara tiba-tiba, pimpinan pasukan Pajajaran mengajukan syarat agar Hayam Wuruk sendirilah yang datang menjemput calon permaisuri. Bagi Gajah Mada, jika Hayam Wuruk sendiri yang datang melamar, itu sama saja berarti Majapahit secara politik telah ditaklukkan oleh Pajajaran. Gajah Mada berusaha keras mengadakan negosiasi agar Pajajaran menerima dirinya. Tetapi Patih Anepaken sebagai pemimpin pasukan Pajajaran tetap bersikeras dan perang pun pecah. Raja Pajajaran dan putrinya akhirnya tewas dalam perang habis-habisan itu. Sedangkan Hayam Wuruk yang kemudian tahu kejadian yang sebenarnya menjadi sangat kecewa. Gajah Mada sendiri kemudian mengundurkan diri dari kekuasaan sebagai patih dan dunia politik Majapahit. Dia lalu memilih meninggalkan keduniawian dan berlaku tabah di hutan. Tahun 1364, Gajah Mada meninggal dan seiring kepergiannya, secara perlahan kejayaan Majapahit pun pudar.